yang kita muliakan seluruh asatizah, guru-guru, gure-gure yang mengajar di sekolah diberi nama guru, yang mengajar di dayah diberi nama gure, yang peruno urang bak sikula kebuhnan guru, yang peruno neumit bak dayah kebuhnan gure, menyena urang ilmu sikula hana, ilmu dayah hana, yang kebuhnan gura. Kahanjut ku guru bujut ku gure, kahanjut ku gure bujut ku guru, be sampai jut gura ikut legop gura tadro nago. Di antara sebabnya karena sekolah tidak dia lakukan, tidak dia tempuh pendidikan sekolah, ya buat pihana. Kemudian teristimewa sekaligus ucapan selamat kepada seluruh para santri dan santriwati yang diwisuda pada siang yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, karena waktu yang amat terbatas, kami ingin mengingatkan kita sekalian, ada sebuah negara di dunia berada di Asia bagian tengah. Nama negara itu Uzbekistan. Uzbekistan ini menjadi negara setelah pecahnya Uni Soviet. Dia merdeka sekitar tahun 90-an. Di negara Uzbekistan ini ada dua kota tua yang terkenal dalam dunia Islam. Yang pertama namanya Bukhara, yang kedua namanya Samarkand. Dari dua kota tua ini lahir banyak para ulama dalam dunia Islam. Di antaranya ada ulama hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya Bukhari, digelar dengan Bukhari kunyahnya. Kenapa? Karena dari Bukhara ke legenan Danyo memang nanti Bukhari. Di Imam Bukhari kan Bukhari nan gegelar dengan Bukhari, kunyahnya Bukhari karena tinggal di Bukhara. Jid ke Bukhari. Itanyo nan de Bukhari tinggai Jalogiri. Ulama hadis Imam At-Tirmidzi di Uzbekistan. Daerah Samarkand lahir ulama besar. Di antara salah satunya yang terkenal, kitab-kitabnya dipelajari di dayah, namanya Az-Zahid Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Samarkandi adalah satu kota, yakni Samarkand. Maka ada malam borotha dalu 20 hana masalah. Kenapa? Karena Uzbekistan ini satu negara yang banyak melahirkan para ulama. Kitab-kitab mereka kita pelajari, di antara salah satunya adalah kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbih Keuraje, karangan Abu Lid As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan nama negara itu hari ini. Di dalam kitab itu ada bab satu. Babnya judulnya Haqqul Walad 'alal Walid. Hak anak daripada orang tua. Disebut sebuah kisah. Suatu ketika pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pakai bahasa Indonesia mana pegahaba karena memang wisuda. Payah bahasa Indonesia biasa bahasa Aceh ji. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada seorang ayah sambil membawa anaknya lapor ke Umar bin Khattab. Wahai Umar, tolong nasihati anakku. Anakku ini bandel luar biasa wahai Umar. Dia nakalnya luar biasa. Apa yang kusuruh tak mau dia jalankan, apa yang kuperintahkan gak pernah ia turuti. Dia durhaka kepadaku, kata ayah itu, melapor kepada Umar bin Khattab. Harapannya akan mendapatkan motivasi dari Sayyidina Umar agar anak ini mau belajar, mau taat kepada orang tuanya. Karena Umar bin Khattab memang urung tegak dan tegas. Jangankan urung jin yo Umar bin Khattab. Maka cocok karena mungkin anak jika lagi jin gebah juga Umar bin Khattab. Lalu apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab?
Ditanyakan kepada anak itu, nak, apakah kau tahu bahwa setiap anak punya kewajiban berbuat baik kepada ayah? Anak itu menjawab, tahu ayah, tahu wahai Umar bin Khattab. Wahai anak, tahu tidak bahwa kalau seandainya seorang anak, bila seandainya dia tidak berbuat baik kepada ayahnya, maka dia disebut sebagai anak durhaka. Apakah kamu tahu? Anak itu menjawab, tahu wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya lagi, nak, apakah kau tahu kalau seandainya seorang anak durhaka nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka? Tahu wahai Umar. Lantas Umar bertanya, kalau tahu, kenapa kau tidak mau patuh kepada ayahmu? Anak itu menjawab, wahai khalifah, kalau seandainya seorang anak punya kewajiban berbuat baik kepada ayah, pertanyaan saya, wahai khalifah, apakah seorang ayah punya kewajiban berbuat baik kepada anak? Umar bin Khattab menjawab, punya wahai anak. Anak itu lalu bertanya, wahai Umar bin Khattab, wahai khalifah, apa saja kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Dijawab oleh Umar bin Khattab kepada anak tersebut, kewajiban seorang ayah kepada anak, pertama, memberikan nama yang baik untuknya. Yang kedua, memberikan ibu yang salehah untuknya. Yang ketiga, mengajarkan ilmu agama kepadanya. Anak itu menjawab, wahai khalifah, tiga kewajiban itu tidak pernah diberikan kepada saya. Marah Umar bin Khattab, wahai ayah, rupanya anakmu bandel, anakmu nakal, anakmu bermasalah, tidak pernah patuh kepadamu gara-gara kesalahanmu. Hari ini bawa pulang anakmu ini lalu kau ajarkan pengetahuan agama. Rupanya anak-anak pakan bro akai karena ayah bro akai. Menyejut tak pulaku, boh labu jet ka sokaya. Menyehanjut tak pulaku, anak dengku jet ke belakang. Menyehanjut tak pulaku, rupanya kon mana urung biasa, kon mana urung hana tikula, anak dengku, anak urung naik kula jet ke belakang. Pulau memang nyan memang kana belakang. Ayah belakang paling bahaya. Hadirin yang berbahagia. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita orang tua, hakul walad alal walid salah satu asya, sebagai pesan kepada ibu bapa sebelum saya beri pesan kepada wisadawan. Apa hak anak kita daripada orang tua? Yang bila seandainya seorang orang tua tidak memberikan hak itu kepada anak, dia menjadi orang tua yang zalim. Yang pertama kata Nabi, hak anak dari ayahnya, dari ibunya, ayyuhassina ismahu iza walada. Bila anak itu lahir, berikan nama yang baik. Nyan hak anak. Bila anak tidak urung si anak kebohnan bro tak anak ke anak manfaat malai dai dengar lego. Maka zalim kepada anaknya. Maka orang tua kita dulu nek abu si ayah tanyo jamun hotel lahir tanyo kon ke kalian bak Google kebohnan anak. Tapi gejak ba tengku, gejak ba walid, gejak ba abu, gejak ba abati, gejak ba abi gejak tanyong nan. 20 boh anak ke ban 20 dari abi nyan, sehingga anak nyan hi abi nyan ban 20. Pakon karena buno ingin memberikan nama yang terbaik kepada anaknya. Tapi ada mahasiswa saya, ketika saya absen mungkin orang tidak paham bahwa memberi nama anak yang baik itu adalah salah satu daripada kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Jut ya turufe jamun, bisa sensus dulu orang Aceh. Tahun-tahun 2000-an ke bawah, tahun-tahun 90-an ke bawah, semua rumah-rumah di Aceh habis maghrib ngaji. Siapa gurunya? Ayahnya. Tho gure, tho je kedengku, mai, tho je kedengku, nei, maci. Maka jamun bale pehana le, bale TPA nya hana jamun pakon, karena buat bagian TPA kageco alih le urung ci. Sehingga bak dapu deme semua buat alih ba. Nyaurung si awai, sehingga disebut dalam kitab di antara tempat-tempat yang bercahaya sampai tembus ke langit adalah tempat-tempat orang belajar ilmu agama. Jamun
Di Aceh cahaya rumah di Aceh tumbuh langit lagi takalan bintang dari bumi. Bahkan karena semua orang tua tempo dulu mau mengajarkan ilmu agama, maka naurung uteka Tuhan datanya pakan carang tat agama drawn pakan drawn nujud baca Quran, pakan drawn nujud matan takrib, pakan jud na pai tamon, pakan jud na pai awamel drawn nana jak badaya hana cia adanya nyala domurun si man pakan carang tat baca Quran ayah ku buruno. Sehingga ada orang Aceh dia enggak pernah ke Daya tapi dia bisa baca Quran. Kitab jawab lah aku baca orang Aceh pakon karena mak ngayah peruno rupanya rumah jamun. Begitu hebatnya orang Aceh. Bahkan ulama-ulama Aceh tempo dulu ini luar biasa. Sebelum Islam masuk ke Medan, sebelum Islam masuk ke Papua, sebelum Islam masuk ke Malaysia, sebelum Islam masuk ke Brunei Darussalam, sebelum Islam masuk ke Asia Tenggara, daerah pertama masuknya Islam adalah Aceh melalui dua jalur dalam sejarah. Pertama melalui Samudra Pasir Gedung Aceh Utara, yang kedua melalui Kerajaan Perlak Aceh Timur. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, adik-adik sekalian yang berbahagia, umi sekalian yang terhormat, penting memberikan hak kepada anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajarkannya, maka bawa ke Dayah, bawa ke Dairul Falah. Diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Dumpu kitab jiwe. Kitab alai ke Purunau. Matan takrib ke Purunau. Tamat matan takrib bajuri. Tamat bajuri ana. Tamat ana mahali. Dia ulama bangga. Itu satu kebanggaan. Anak-anak inilah yang nanti pada saat kita mati yang akan menyalati kita. Sedangkan anak-anak umi yang tanbut, najid udah tanya mati, pat yubak lawah, pat yubak pisang, pat yubak perundung. Inonton tunggu imum dengar pidato. Pakon hanaji itu mayang. Itu penting ilmu agama. Wa yuzawijuhu iza adraka, yang ketiga nikahkan anak. Yang kewajiban tanya urung si menyuanu takalon kalayak kawin pula mana anu ino. Ai kuliah pika tamat kadang-kadang boh hijab bak perguruan tinggi agama, boh hijab bapak Ahmad Ali atau hijab daya-daya salafiyah kai ibu kata mak kita masya-Allah luar biasa. Nyan kalayak kawin berkawin hana payah le tak cara tadi. Nyoji hina ngasai merempuk uru agam tungku kajut. Ada orang benar le tak ni alasan tunggu. Nak sampai nang ngelong tidak nak jadi mengkawin-kawin wa gara-garanya. Iba calon lintu ke pak mak elong jana nak mengkawin. Karena calon ka panai urung awak badak kali mak beka makawin awak badak, awak badaknya mau boleh lidah panai na urung boleh lidah nyambam berokai tanya mangki banci kami talain mita lain 2 bulan kemudian mak kamu rempok panai urung awak padang beka makawin awak padang hata-hata mak hijau nah awak padang lo mak pak kanalom 2 bulan kemudian panai urung cium kalam foto na foto laganya kami tak panai urungnya urung colok kiri mak tapi baik kamu kawin ngaji akan dipakai kacamata hai purusan pakai kacamata haji mengambil kamu kawin baik kamu kawin ngau urung pakai kacamata ngepegah 5 haji pakan urung pakai kacamata hana tu dia bukti ji watai bedah singah bunga yai kalan kacamata lai kongkah lai kalan tak pakai lah. Hana jadi sehingga urung menghana atau mengkawin-kawin. Padahal itu kewajiban orang tua dan hak anak yang harus diperoleh.